yang bernama Biral. Ia hidup bersama dengan ibunya. Ibunya ini merupakan seorang penjual kue loh teman-teman. Biral biasanya dia pergi mengaji. Satu sore sebelum menjelang Ramadan, dia pun pergi mengaji. Ketika mereka lagi sibuknya berbicara, bercerita teman-teman, tiba-tiba Ustazah pun datang. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar hari ini? Ustazah, kata mama kami kan, besok lusanya lagi udah Ramadan. Betul anak-anak, beberapa hari lagi kita akan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa bersama-sama agar kita membahas tentang keutamaan atau manfaat-manfaat dari sedekah. Berdoa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Allah, tambahkan ilmu pengetahuanku dan berilah aku kefahaman. Amin. Amin. Saya Ustazah. Tadi Bira kasih kue untuk kami. Iya Ustazah, kuenya enak sekali. Betul nak, sedekah itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sukarela yang tidak dibatasi oleh waktu maupun jumlahnya. Yang paling penting, ketika kita memberikan sedekah kepada orang lain harus diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah, mama kami bilang kan kalau bulan Ramadan itu puasanya bisa berlipat ganda kan Ustazah? Betul nak, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, setiap manusia yang melakukan perbuatan baik akan dibalas atau akan diberikan pahala berlipat ganda. Begitu juga dengan ketika seseorang memberikan sedekah, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Jadi, ibu harapkan anak-anak ibu sekalian ketika bulan Ramadan ini harus melakukan banyak amalan yang baik. Contohnya seperti bersedekah. Bulan Ramadan pun tiba. Jadi, Bira pun libur mengaji teman-teman. Jadi, seperti bulan-bulan puasa biasanya, Bira membantu ibunya menjual kue ke pasar. Ramadan tiba, Hari itu Ramadan tiba, teman-teman, marhaban ya dagangan cepat sekali habis hingga menguris ibunya. ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, Ramadan. Ibu, dagangan saya sudah habis. Apakah ibu perlu bantuan saya? Alhamdulillah nak, kamu pulang aja duluan. Nanti ibu nyusul, soalnya ibu mau jualan lagi tuh sedikit. Baiklah ibu, ini uang dagangannya. Uangnya kamu simpan aja dulu untuk ibu belanja besok ya. Baik ibu. Bira pun pulang dengan membawa uang dagangan di tangannya. Tiba-tiba di tengah-tengah perjalanan, Bira pun melihat satu kejadian. Ibu, tolong kami, Bu. Anak saya lagi sakit. Saya mau membawa anak saya ke rumah sakit. Tetapi saya belum punya uang. Maukah Ibu membantu kami memberikan utang, Bu? Kerjamu asik minta-minta aja. Utang yang kemarin juga belum lunas. Dan sekarang kamu masih berani minta kepadaku. Kerja dong. Ibu, jangan menangis lagi ibu. Coba aja papa masih ada di sini. Ibu pasti tidak akan menangis. Ya Allah, ibu kenapa? Nak, anak Ibu sakit dan Ibu harus membawanya ke rumah sakit.
Tetapi ibu belum punya uang untuk ke sana. Ya Allah, saya kasih uang ini untuk mereka atau tidak ya? Nanti kalau ibu tanya bagaimana? Sedangkan ini untuk membeli bahan buat kue besok. Tapi ibu pernah bilang kita harus membantu orang lain. Dan Ustazah Bayani pun bilang kalau sedekah banyak pahalanya. Lalu diniatkan karena Allah, apalagi bulan Ramadan. Nah, uangnya untuk ibu aja. Alhamdulillah, ini lebih dari cukup, Nak. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberkahimu. Amin. Semoga kakak ini cepat sembuh ya. Tiba di rumah, Bira pun mandi, menggantikan pakaian. Dan sambil menunggu kepulangan ibunya, dia pun duduk di teras rumahnya. Bira sebenarnya takut loh teman-teman, karena uang tadi udah dikasih buat pengemis di jalanan. Bagaimana ya kalau ibunya tahu? Tak lama kemudian ibunya pun pulang. Assalamualaikum. Udah cantik aja anak ibu. Waalaikumsalam ibu. Ibu, sebenarnya uang tadi tak Bira kasih buat pengemis di jalanan karena anaknya lagi sakit. Maaf ya Bu. Alhamdulillah, nggak apa-apa nak. Ibu malah bangga sama kamu karena kamu masih mau membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Tetapi uang itu buat ibu jualan buat besok. Mungkin orang yang kamu bantu itu adalah orang yang lebih membutuhkan dari kita. Baiklah ibu. Hari-hari pun berlalu. Bira dan ibunya seperti biasa menjual kuenya ke pasar. Kadang-kadang mereka juga membagikan kue mereka untuk orang lain, untuk fakir miskin, dan juga untuk tetangga mereka. Namun pada suatu hari di 20 bulan Ramadan, Bira dan ibunya pergi ke pasar. Tiba-tiba Toko, ibu sudah menunggak 3 bulan. Kalau begini terus, saya tidak bisa lagi menyewakan toko ini kepada ibu. Maaf sekali Bu, untuk sekarang saya memang benar-benar tidak punya uang. Ini saja hanya cukup untuk modal belanja saya Bu untuk besok. Tidak bisa, Bu. Saya sudah lelah menunggu janji dari ibu. Saya mohon maaf, ibu harus pergi dari sini. Dengan rasa sedih, Ibu Oli pun dan Bira pulang meninggalkan toko tersebut. Mereka pulang ke rumah. Setiba di rumah, sudah ada Ibu Bayani teman-teman. Ternyata sudah menunggu kepulangan mereka dari tadi loh. Sudah lama dia tunggu. Kira-kira kenapa ya? Assalamualaikum Ibu Oli. Waalaikumsalam. Bu Dayani, yuk duduk Bu. Ngomong-ngomong, Ibu ada keperluan apa ya kemari? Begini Bu, ada saudara saya yang baru pindah ke kampung sebelah. Dia mau mengadakan acara syukuran untuk rumah barunya. Dia mengundang saudara-saudara, tetangga-tetangga, dan anak yatim. Kemudian dia membutuhkan seseorang untuk membuat kue di acaranya. Apakah Ibu bersedia? Alhamdulillah, iya Bu, saya mau kok membuatkan kue-kuenya.
Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Dan Ibu Oli sangat senang mendengar berita itu teman-teman. Viral dan Ibu Oli pun membuat kue dan dibantu oleh Bu Finte. Ternyata Ibu Finte juga diundang loh di acara itu. Bu Oli, bagaimana? Apa sudah siap barang-barangnya? Ya nih, sepertinya semua barang-barangnya sudah siap semua. Yaudah yuk nak, kita berangkat sekarang. Becaknya udah di depan. Iya Bu, Vira udah siap. Wah, banyak juga ya Bu barangnya. Iya Pak, kami mau antar pesanan ke kampung sebelah. Pak, kira-kira berapa ya ongkosnya Pak? Tenang, harga sesuai si kantong kok Bu. Urusan ongkos mah belakangan atuh. Berangkat ke tempat tujuan. Pak, berhenti Pak. Sepertinya rumahnya di sini. Setiba di sana, Rumahnya besar sekali Bu. Ya udah yuk nak, yuk kita turun. Hai, kamu yang jumpa di jalan dulu kan? Kamu siapa? Ini aku loh, anak dari ibu yang pernah kamu tolong dulu. Oh iya, Vira baru ingat. Bagaimana kabarmu? Sudah sehat? Wow, bajumu bagus sekali. Alhamdulillah, sekarang keadaan saya sudah membaik dan saya sudah sembuh. Dulu, waktu saya sedang dirawat di rumah sakit, papa saya datang, baru pulang dari abdi di negara tetangga. Dulu, waktu papa saya tidak ada, paman kami mengusir kami dari rumah dan mengatakan bahwa papa kami sudah meninggal di sana. Oh, begitu. Ayo kita ke taman. Ayo. Apa kabar Ibu Oli dan Viral? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah saya dan Viral baik-baik saja. Ibu apa kabar? Oh ya, untuk anak ibu bagaimana kabarnya? Apakah dia sudah sehat? Alhamdulillah, seperti Ibu lihat, Rizky sudah sehat sekarang berkat bantuan Nak Viral. Saya bersyukur dan berterima kasih telah dipertemukan dengan orang-orang baik seperti Viral dan Ibu. Kami ingin memberikan sedikit hadiah atas rasa terima kasih kami kepada Ibu Oli dan Viral. Kami telah membuka toko kue untuk Ibu Oli dan Viral. Ibu Oli dan Viral bisa berjualan setiap waktu tanpa memikirkan uang sewanya. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak. maghrib pun tiba. Mereka buka puasa bersama, sholat bersama, dan Viral dan teman-temannya juga bermain bersama. Sekarang Viral dan ibunya sudah hidup bahagia teman-teman. Hutang mereka sudah lunas karena Ibu Rida dan suaminya memberikan sebuah toko kue untuk mereka berjualan. Jadi mereka tidak perlu lagi ke pasar karena sudah ada toko kue sendiri di rumah mereka. Dan video singkat dari kakak dan teman kakak. Semoga bermanfaat ya. Cerita ini merupakan karangan dan kerjasama dari kelompok kakak. Jangan lupa terus berbuat baik dan diniatkan karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.